dibukanya bungkusan itu, ternyata yang dibungkus itu adalah kepala monyet atau kepala kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Anda telah klik video ini. Pada video malam ini saya akan menceritakan sedikit tentang kronologi KKN di Desa Penari. Jadi Anda semua tentu sudah tahu karena cerita ini adalah sangat booming sekarang ini, KKN di Desa Penari ini, dan banyak sekali versi-versinya. Jadi untuk malam ini saya akan menceritakan sedikit kronologi kejadian KKN di Desa Penari. Ada 11 mahasiswa menggelar KKN di Desa Bayu atau Desa Rowobayu, Songgon, Kecamatan Banyuwangi. Mereka ini, 11 orang ini tinggal di balai desa. Pada suatu hari, mahasiswa-mahasiswa ini ingin melihat keindahan Desa Rowobayu ini. Kemudian 11 mahasiswa ini pun pergi bersama-sama untuk ke suatu tempat wisata di Desa Rowobayu. Tetapi setelah melihat di Desa Rowobayu, kemudiannya mereka itu ke suatu desa yang jauhnya 2 km dari Rowobayu, dari Desa Bayu ini, yang bernama Desa Darungan. Desa ini adalah desa yang kosong, desa mati atau kampung yang hilang karena tidak berpenghuni. Penghuni terakhir desa ini adalah tahun 2000. Tahun 2000 waktu itu dihuni oleh orang-orang yang bekerja dalam perkebunan. Tapi mereka sudah pindah pada tahun 2000. Jadi desa itu sekarang memang benar-benar kosong, desa mati, yang sekarang dijuluki sebagai Desa Penari. Jadi desa itu bernama Desa Darungan atau Desa Pandarungan. Menjelang sore mereka pun pulang ke balai desa di mana mereka tinggal selama KKN. Tetapi 2 orang di antara mereka belum pulang. Mereka masih di Desa Darungan, katanya nanti aja pulangnya, aku masih mau di sini, mau menikmati tempat yang indah ini katanya. Jadi kawan-kawannya itu meninggalkan 2 orang ini di Desa Darungan. Katanya desas-desusnya 2 orang ini, 2 orang yang tinggal di Desa Darungan ini, menurut mereka 2 orang ini telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan yang tidak senonoh di Desa Darungan. Setelah gelap, setelah malam, baru 2 orang ini sampai ke balai desa dengan keadaan ketakutan karena dia mengalami kejadian-kejadian aneh sepanjang perjalanan dari Desa Darungan ke balai desa atau ke Desa Bayu, tempat mereka melakukan KKN. Kata mereka, dalam perjalanan pulang dari Darungan ke Desa Bayu ini, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang yang menawarkannya untuk mampir ke rumahnya. Karena ditawari untuk mampir penduduk desa, dia pun setuju. Dia pun mampir ke rumah orang itu. Tetapi sewaktu dia melangkahkan kaki, mereka melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah itu, dia seperti masuk ke dalam istana. Karena dalam rumah itu ada raja, ada dayang-dayang, ada penari-penari, dan ada hidangan-hidangan yang enak, yang lezat. Mereka pun dipersilahkan untuk menikmati hidangan tersebut. Kemudiannya tidak tunggu lama, mereka pun makan, menyantap dengan sedap semua hidangan sambil menikmati penari-penari yang menghibur. Setelah kenyang, setelah cukup waktu, mereka pun minta pamit, minta izin dengan pemilik rumah untuk pulang. Sebelum dia pulang, pemilik rumah bilang, ini ada satu bekal, bawalah pulang, nanti mana tahu di perjalanan kamu lapar bisa memakannya. Jadi dia pun memberikan satu bingkisan besar kepada 2 orang itu. Kemudian mereka pun berterima kasih pada orang itu, dia pun pulang. Di tengah perjalanan dia cek apa yang dia bawa dari tempat tadi, yang orang itu kasih tadi, bungkusan itu. Dia buka, ternyata
Bungkusan itu adalah kepala kera, kepala monyet. Jadi mereka tuh terkejut. Loh, ini kok kepala monyet? Tadi kita makan itu kan daging betul, enak, sedap, nasi betul, daging betul. Yang dia bawa ini adalah kepala kera, kepala monyet. Jadi mereka jadi ketakutan. Mereka jadi ketakutan. Tadi kita itu kemana sebenarnya? Tadi apa yang terjadi dengan kita tadi? Mereka jadi ketakutan. Setelah menceritakan semuanya dengan kawannya, dengan petugas desa semuanya, mereka jatuh sakit. Dua-duanya sakit. Setelah itu selang 5 hari, karena tidak sembuh-sembuh sakitnya, dia pulang ke Surabaya. Setelah pulang ke Surabaya, tetapi 2 orang ini gak sembuh-sembuh juga. Karena mereka bilang penyakitnya ini aneh. Penyakitnya tidak seperti penyakit biasa. Karena 2 orang ini gak sembuh-sembuh, kawan-kawannya ini pun memutuskan untuk pulang. Tidak melanjutkan KKN-nya. Tidak menyelesaikan KKN mereka. Dan doa penutup pun dipimpin oleh Bapak Srianto sendiri yang menceritakan kronologi kejadian KKN di desa tersebut. Setelah 2 bulan berselang, Bapak Srianto ini mendengar kabar bahwa 2 orang yang sakit itu, 2 mahasiswa itu telah meninggal dunia. Jadi itulah cerita kronologi KKN Desa Penari versi Pak Srianto. Pak Srianto adalah salah seorang petugas desa yang rumahnya tidak jauh dari balai desa tempat mahasiswa-mahasiswa ini tinggal. Dan dia cukup memperhatikan semua kegiatan dari mahasiswa-mahasiswa tersebut selama KKN. Oke, jadi itulah kronologi KKN di Desa Penari versi Pak Srianto yang saya kutip dari Detik Jawa Timur. Itu saja untuk video malam ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.